kekuatannya bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita melaksanakan ritual di bulan Suro, apalagi malam Selasa Kliwon, itulah momentum yang sangat-sangat istimewa. Karena jika kita melakukan ritual di bulan bukan Suro saja, bulan biasa, artinya ya tetap kita melaksanakan ritual itu energi dan powernya luar biasa. Akan tetapi kalau dilaksanakan bulan Suro, ternyata efeknya berlipat ganda. Dan apabila dilaksanakan bulan Suro pada Selasa Kliwon, itu lebih luar biasa sekali istimewanya. Pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, setiap perjalanan spiritual yang benar dan pas, jika kita cermati, maka semesta akan memberikan segenap pertanda melalui fenomena alam dengan gerak-gerik yang spesifik. Kenapa saya sebut benar dan pas? Saya lebih menghindari menggunakan diksi benar dan salah untuk menunjuk objek yang bersifat abstrak, sebab sifatnya bisa sangat subjektif. Artinya, bukanlah kebenaran mutlak atau kebenaran sejati. Kita seringkali terjebak menggunakan diksi kebenaran subjektif yang disangka sebagai kebenaran objektif atau kebenaran mutlak dan sebagai bentuk kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut cara pandang siapa, kebenaran menurut agama apa, kebenaran menurut budaya dan tradisi mana. Tentu semuanya memiliki sudut pandang yang beragam. Sedangkan penggunaan diksi benar dan pas menurut saya lebih tepat digunakan untuk menunjuk objek yang bersifat abstrak, imaterial, dan metafisika. Benar dimaknai sebagai tindakan yang tepat dan akurat, ditandai dengan hasil dan manfaat yang bisa kita buktikan dan saksikan. Sedangkan pas dimaknai sebagai tindakan terukur, proporsional, tidak berlebihan dan tidak kurang. Pemirsa, saya ajak kembali ke pokok bahasan dalam video ini yang berisi kisah perjalanan spiritual kami menuju Pulau Dewata atas dasar sebuah petunjuk, lebih tepatnya perintah yang disampaikan oleh Sinuwun Ida Bathara Mahadewa dan Begawan Pasopati, di mana keduanya memiliki hubungan sangat erat dengan Dewata Nawasanga, yakni bagian dari 9 dewata yang menjaga 9 penjuru mata angin yang terletak di seluruh Pulau Dewata. Kesembilan dewata itu secara khusus menjaga Pulau Dewata dan Nusantara pada umumnya. Sedangkan Begawan Pasopati merupakan entitas dewa yang mempunyai istana utama di puncak Mahameru, Gunung Semeru yang terletak di Lumajang, Jawa Timur, dan sering juga turun di Pura Pusering Jagat, Pura Puncak Mangu, dan memiliki istana khusus di Pura Andakase yang terletak di belakang Pura Meru Utama. Kami datang dari Yogyakarta dan perjalanan Jawa Bali ini terjadi 2 kali dalam sepekan, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025. Pada video kali ini kami mengulas perjalanan pertama untuk menjalankan perintah Sinuwun Ida Bathara Mahadewa yang beliau sampaikan hanya 3 hari sebelum kami melaksanakan perintah Kanjeng Sultan Agung dan Kanjeng Ratu Batang untuk marak sowan nyekar di Pajimatan Agung atau makam Raja-Raja Mataram periode Kanjeng Sultan Agung ke bawah yang terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya putuskan hari Senin Wage tanggal 21 Juli tahun 2025 untuk berangkat ke Bali dengan tujuan Pancoran Saptagangga, Pura Tombowaras, dan Pura Besikalung yang semuanya berada di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Kemudian selanjutnya perjalanan menuju Pura Pusering Jagat,
mengingat peserta dari Jawa ada 18 orang, sedangkan sedulur-sedulur semeton dari Bali ada sekitar 12 orang. Kami atur waktu supaya berangkat dari daerah masing-masing menggunakan moda transportasi yang ada, bisa naik bis, kendaraan pribadi, maupun pesawat. Pada hari Senin pagi tanggal 21 Juli 2025, jam 12 siang, sudah berkumpul di satu titik penjemputan armada darat yang sudah kami tentukan sebelumnya. Mengingat rute yang akan ditempuh cukup panjang, jika jam 12 meninggalkan kota Denpasar, maka rangkaian acara baru bisa selesai setelah lewat tengah malam, bahkan bisa hingga dini hari. Maka saya tidak mau repot untuk memikirkan di mana nanti akan menginap. Perintah Sinuhun Ida Bathara Mahadewa salah satunya yakni melakukan pelukatan di Pancoran Saptagangga. Maka kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pakaian basahan atau pakaian ganti selain kostum adat Bali yang digunakan saat melaksanakan ritual di masing-masing pura. Dan satu perintah lagi supaya mengenakan busana warna kuning, bisa berupa kemeja, kebaya atau t-shirt dan kain kamen, saput atau sampur yang berwarna kuning, atau cukup mengenakan pakaian atasan saja yang berwarna kuning. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, selama perjalanan kami dapat menyaksikan berbagai macam fenomena alam, dan itu kita pahami sebagai sinyal dari semesta. Alam sedang menyampaikan pesan-pesannya melalui bahasa alam yang bisa kita baca dengan teliti dan cermat. Yang pertama, sepanjang perjalanan dari rumah di Jogja hingga di Bali, cuaca tampak redup, syahdu dan berasa sejuk. Hal ini berbanding terbalik dengan cuaca sebelumnya, yakni cuaca terasa panas terik, tidak ada mendung, dan tidak ada hujan. Yang kedua, bahkan cuaca tampak redup sepanjang hari. Kami berasa dinaungi mendung yang membuat angin sepoi-sepoi, berasa sejuk dan menenteramkan hati. Tentu saja kondisi ini membuat suasana menjadi sangat nyaman sepanjang perjalanan dan selama pelaksanaan ritual. Di hari kedua saat pelaksanaan, cuaca tampak cerah di pagi hari saat matahari mulai terbit. Matahari seperti menebarkan energi di permukaan bumi, menambah suasana hati menjadi penuh semangat dan perasaan optimis. Menjelang agak siang, matahari mulai redup dan langit berwarna putih merata. Itu pertanda mendung tipis yang menggantung di angkasa. Sesekali kami menemui gerimis dan hujan ringan pada saat perjalanan dari Pura Pusering Jagat menuju Pura Puncak Mangu. Ini kami maknai sebagai sebuah kebijaksanaan dari alam, bahwa semesta telah melukat kami. Terima kasih Duh Jagat Dewa Bathara dan para leluhur agung. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, dalam sepekan ini kami menerima perintah ganda, dan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami akan membahas tentang perintah ganda dan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada hari Senin Wage tanggal 21 Juli 2025 jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kami sedang menunggu di ruang boarding Bandara Yogyakarta International Airport untuk perjalanan ke Bali. Pada saat itu tiba-tiba hadir Begawan Pasopati untuk memberikan perintah supaya besok hari Selasa Kliwon melaksanakan ritual di Pura Pusering Jagat dan dilanjutkan ke Pura Puncak Mangu. Begawan Pasopati menjelaskan bahwa perintah ini berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Sinuhun Ida Bathara Mahadewa, tetapi merupakan kesinambungan.
Begawan Pasopati memerintahkan pada hari Selasa kami melaksanakan ritual dan tangkil di Pura Pusering Jagat dan Pura Pucak Mangu. Begawan Pasopati memerintahkan supaya berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa. Ritual kali ini dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitulah kalimat yang disampaikan oleh Begawan Pasopati secara langsung. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang diperintahkan oleh Sinuwun Ida Bathara Mahadewa, saya merubah rangkaian acara yang semula dilaksanakan pada hari Senin Wage tanggal 21 Juli 2025 dan rencana akan menuntaskan agenda, yakni melukat di Pancoran Sapta Gangga, dilanjutkan ritual di 3 pura, yakni Pura Tombowaras, Pura Basikalung yang berada di Tabanan, Bali, dan berakhir di Pura Pusering Jagat yang berada di Tampak Siring. Menurut rencana awal, semua rangkaian itu akan saya tuntaskan di hari pertama juga, walaupun resikonya baru akan selesai pada Selasa Kliwon dini hari. Namun demikian, karena saya mendapatkan perintah dari Begawan Pasopati untuk melaksanakan ritual di Pura Pusering Jagat dan Pura Puncak Mangu, maka rencana semula dari Pura Besikalung langsung ke Pura Pusering Jagat harus saya reschedule dan saya tunda. Kemudian saya membuat agenda secara terpisah untuk dilaksanakan keesokan harinya apa yang diperintahkan oleh Begawan Pasopati. Saya putuskan merubah rundown hari Senin agenda pelukatan Pancoran Sapta Gangga, ritual di Pura Tombowaras, dan berakhir ritual di Pura Besikalung sesuai dengan perintah Sinuwun Ida Bathara Mahadewa. Jadi saya mau tanya hubungan antara Pura Tombowaras, Pura Batu Kau, dan Pura Pucak Kedaton mungkin. Oh iya. Apakah ada hubungannya di antara ketiga itu? Kalau hubungan spesifiknya dengan Pura Tombowaras itu ada, Yes. Pak. Yes. Karena kalau kita di skala di pelemahannya, Sesunan yang beristana di sini punya anak istri, Yes. wanita, menikah ke Tombowaras. Oh, Gitu. Dulu ada, kalau di Bali ada istilahnya mejauman, bahasanya Majauman. mejauman itu kayak kita meminang wanita. Yes. Nah, dulu ada prosesinya seperti itu ke sini, dari Tombowaras ke Besikalung. Jadi kalau misalnya di sini Puja Wali ataupun di sana Puja Wali, Yes. kita saling istilahnya nunas pemuput, tirta pemuput untuk piodalan di sana. Kalau di sini kita nunas yang ke sana. Kalau antara Petali sama Muncak Sari kecuali event tertentu. Tapi kalau Batu Karu wajib karena kalau di sini center untuk di Tabanan itu Batu Karu Ya. gitu. Kalau hubungan ke Batu Karu sama Pucak Kedaton, kalau saya baca dari sejarahnya itu kebetulan tidak ada. Tapi karena kalau Batu Karu itu di sini sebagai pusatnya di Tabanan, nah adalah di gininya di wewidangan area Batu Karu itu ada namanya Jajar Kemiri. Jajar Kemiri itu menyangkut termasuk di Besikalung, Puncak Sari, Petali, Tombowaras, Pucak Kedaton, Batu Lumbung, banyak di sini ada pura, Batu Madeg dan lain sebagainya. Itu disejajarkan, posisinya sejajar dengan Batu Karu. Makanya diberikan nama Jajar Kemiri. Tapi khusus untuk 4 pura, Petali, Besikalung, Puncak Sari, Tombowaras, itu dikelompokkan dengan nama Caturangga. Caturangga termasuk Pucak Kedaton, tapi Pucak Kedaton istilahnya untengnya di Batu Karu, pusatnya di Batu Karu. Jadi kalau misalnya Batu Karu ke beji gede di Tanah Lot atau yang ada di Babahan namanya beji Pekrisan,
5 pura ini harus sesunan, harus ikut nyarengin, ya harus mesucian. Kalau Jajar Kemiri yang lain tidak diwajibkan, karena ini kayak Petali, Besi Kalung, Muncak Sari, Tambo Waras dianggap pengabih ide sesunan di Batu Karu. Gitu. Jadi saya agak penasaran karena beberapa tahun yang lalu pernah mendapatkan dawuh atau perintah dari Sinuhun Ida Bathara Mahadewa. Ya, beliau di Batu Karu. Saya waktu itu melaksanakan Nawasanga, mengajak sekitar 50 anak-anak dan saudara-saudara atau semeton lah kalau di Jawa. Kemudian saya diperintah lagi untuk naik ke Puncak Kedaton. Katanya karena kamu sudah ke Batu Karu, nanti kamu lengkapi atau sempurnakan dengan ke Puncak Kedaton. Tapi waktu itu terus beliau mengatakan nanti kamu laksanakan kapanpun kamu mau. Saya tidak membatasi waktunya kapan. Jadi saya pernah. Dan satu yang kita belum melaksanakan yaitu yang ke Puncak Kedaton. Tapi ya suatu ketika pasti akan saya laksanakan. Jadi hubungannya apakah ada memang dari Ida Bathara Mahadewa? Iya, kaitannya memang dengan Batu Karu. Sangat ada kaitannya dengan antara Batu Karu dan Puncak Kedaton. Kalau Pura Besi Kalung kaitannya dengan gunung yang di tengah. Puncak Bukit Sangyang. Kalau kalau kita itu kan kita lafalkan dengan kalau sesuai yang tiang baca di Purana dan lain sebagainya, Puncak Kedaton itu pengabdinya Pura Sangyang. Sebenarnya bahasa kalau dulu orang-orang bilang nih kok Sanggah Yang, untuk menyanggah untuk menyanggah Gunung Batu Karu. Kalau penopangnya ini penopangnya. Mungkin kan bahasanya Puncak Bukit Sangyang. Kalau dulu di Purananya yang pernah baca itu gunung ini Sangyang ini sebagai Sanggah Yangnya Puncak Kedaton. Itu sebelumnya saya pernah dapat ada daya tarik yang luar biasa untuk tampil di Tanah Lot. Saya nggak tahu harus kemana, tapi yang jelas waktu itu saya kok masuknya malah bukan ke Penataran tapi ke Jero Kandang, Pura Jero Kandang yang di Tanah Lot. Kan sebelah Kandang Jero yang di Batu Bolongnya bukan kayaknya baratnya. Nah yang Batu Mejannya yang depannya Batu Bolong. Depannya Batu Bolong. Nah di situ belum mengatakan kalau aku ini dulu arsitektur dari Majapahit yang meneruskan perjuangannya Empu Barada kalau nggak salah. Terus pas di Watu Bolong itu ketemu Sangyang Bathara Samudra. Nah beliaulah yang memanggil lagi datang ke sana dan dari sana supaya ke Batu Karu, Batu Kau. Setelah di Batu Kau kita ngelihat kok ada persiapan apa ini. Ternyata persiapan mau melaksanakan 26 tahun sekali karya agung Pangurip Bumi. Yang 2020. Karena itu doa warga Bali untuk dunia, karena dunia ini akan banyak perang, ada wabah dan bencana alam. Nah kemudian dari beliau Ida Bathara Mahadewa itu memanggil kami kembali untuk mengikuti acara itu, ya saya laksanakan. Kemudian dari situ saya dipanggil oleh sesuatu untuk supaya ke Pura Dalempet katanya itu di Nusa Penida, dan ternyata di sana saya dituntun sampai ke Pura Goa Giri Putri dan ketemulah yang sosok wanita yang bernama Putri Goa Giri. Nah, itu ya ini kan kita nggak baca sejarah, nggak tahu apa-apa, tapi ya tadinya kita nggak tahu ini ada siapa kesini pun kayaknya daya tariknya kok kuat. Apakah ada hubungannya dengan Tambo Waras gitu? Kaitannya ternyata ada seperti itu kaitannya. Keburu dingin. Ya, matur suksma atas penjelasannya. Sama-sama. Saya sendiri baru pertama kali ke sini. Kalau ke Tambo Waras sudah 4 kali mungkin ada Pancoran, ke Batu Kau, Nawasanga itu saya sudah. Kalau tidak salah 2 kali. 2026 Batu Karu nanti ada pemarginya seperti waktu
batu pengurip bumi. Tapi bukan ke tanah lot, sampai di Beji Pekerisan namanya, mungkin bapaknya tahu. Nanti ini dah Caturangga ini nanti nyarengin termasuk Pucak Kedaton. Ya. Ada tahun 2026. 2026. Di Babahan ya. Kocap enten ampun memargi sekali dumun. Tapi tan ke tanah lot ke Toyo Tabah. Ya. Oke, matur semua. Nanti siapa tahu bisa mengikuti. Ya. Semua berkumpul nanti pura-pura besar di Penebel ini. Dan kemudian dilanjutkan menjalankan perintah Begawan Pasopati pada Selasa Kliwon pagi pukul 9. Kami dari Angsri Tabanan menuju Pura Pusering Jagat dan kemudian menuntaskan dawuh ke Pura Pucak Mangu yang jaraknya sekitar 45 km dari Pura Pusering Jagat. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, kami akan menyinggung tentang makna warna kuning. Saya penasaran apa makna warna kuning ini, dan saya mencoba browsing di internet dan menemukan jawaban sebagai berikut. Pulau Dewata juga menyimpan aturan-aturan sakral yang wajib dihormati. Salah satunya adalah kewajiban mengenakan kain kuning atau sarung bagi siapa saja yang hendak memasuki pura. Bukan sekedar formalitas, aturan ini memiliki makna filosofis yang dalam dan berkaitan erat dengan konsep kesucian dalam ajaran Hindu. Warna kuning yang kerap digunakan melambangkan kesucian dan penghormatan terhadap Sang Hyang Widi. Selain itu, kain ini juga berfungsi sebagai pembatas antara dunia profan dan dunia sakral, yakni antara dunia luar dan area di dalam pura. Ini juga merupakan wujud dari konsep Trikaya Parisuda yang mengajarkan kesucian dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Warna kuning ternyata juga berlaku di Kalimantan. Saya sudah berulang kali mendapatkan perintah dari para leluhur besar di Kalimantan Timur, terutama dari Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sultan Bahrudin, dan Sultan Salahuddin dari Kutai Kertanegara. Sedangkan dari Anggana ada Haji Badar Agung Dewa Sakti atau Datuk Janggut Kawat dan Datuk Tunggang Parangan juga pernah memerintahkan mengenakan warna kain kuning saat Maraksowan Nyekar atau ziarah ke sana. Kedua leluhur besar Kaltim tersebut masih keturunan Raden Wijaya. Akan tetapi pada saat ini kita bisa menyaksikan telah terjadi perampokan sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, kelompoknya Habib Yahya atau Habib Ali, yang dengan sangat vulgar telah mengganti silsilah leluhur pribumi Nusantara dengan alur leluhur ke Hadramaut Yaman. Namun sayang sekali tidak sedikit warga asli Kutai atau Kalimantan Timur justru naik pitam saat diingatkan akan insiden perampokan sejarah ini. Itulah keberhasilan para imperialis melakukan propaganda kampanye hitam terhadap kearifan lokal dan memutar balikkan sejarah. Ini jelas perampokan dan penjajahan yang terang-terangan dilakukan oleh klan Ba'alawi terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Siapa lagi jika bukan kelompok Ba'alawi yang dulu diimpor Belanda ke Nusantara untuk membantu kolonialisme yang dilakukan oleh VOC di Nusantara.
Apakah Anda timbul rasa kebencian saat menyimak video saya ini? Jika benar, hati-hati saya ingatkan, itu artinya Anda sedang berada di bawah cengkeraman dan pengaruh buruk kaum imperialisme. Sadarlah dan kembalilah ke pangkuan Sang Ibu Bumi Pertiwi dan Bobo Ngangkoso, agar Anda tidak menjadi orang asing di negerinya sendiri yang akan berhadapan dengan generasi penerus bangsa yang saat ini tengah berduyun-duyun kebu mulih menyangkandangi, yang sedang kembali sadar untuk menegakkan kearifan lokal, karena di sanalah jati diri bangsa, jati diri Nusantara berada, dan dulu pernah mengantarkan kejayaan Nusantara di masa lalu di bawah Panji Majapahit. Siro Gajah Mada Patih, amangku bumi, tanayun namuk tio palapa. Siro Gajah Mada Patih, amangku bumi, tanayun amuk tio palapa. Siro Gajah Mada, lamun bulus kalah Nusantara, isut amuk ti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring paham, dombo, ring bali, sudah Palembang, Tumasik, Samana Isut, amukti palapa. Jika telah menyatukan Nusantara, aku baru akan melepaskan puasa, tidak makan rempah-rempah. Ya, ini sambil menunggu jero mangkuk, ini Romo mau ada yang disampaikan. Jadi Romo dan Mami kesini itu atas perintah dari Sinuwun Ida Bathara Mahadewa sekitar 4 hari yang lalu. Dan sebelumnya sudah diperintahkan oleh Begawan Sanjiwani juga. Yang ini ada panturannya, ada yang pertama itu kan panturan Sanjiwani. Jadi Begawan Sanjiwani rawuh datang ke rumah untuk perintah ke sini. Cuman waktu itu leluhur agung dari Jawa yang bernama Eyang Panembahan Bodo tidak mengizinkan karena ada sesuatu, dan sesuatu itu terjadi, ada tragedi kapal Tunu Pratama di Selat Bali. Kemudian setelah itu berlalu sepekan lebih, hampir 2 pekan, kemarin Sinuwun Ida Bathara Mahadewa mengulangi perintah Begawan Sanjiwani untuk kemari, dan saat ini juga banyak leluhur dari Jawa, diantaranya Eyang Panembahan Bodo serta istri beliau Nyai Brintik, dan banyak sekali para leluhur agung dari Jawa yang ikut serta di perjalanan ini. Bahkan atas perintah dari Sinuwun Ida Bathara Mahadewa untuk melaksanakan pelukatan pada Senin siang sampai sore, dan ternyata pas malam Selasa Kliwon ya, itu juga kita baru sadari. Kemudian ternyata para dewata itu pun memberikan saran itu sangat runtut, sangat pas dengan momentum masih bulan Suro. Jadi kita melaksanakan ritual di bulan Suro, apalagi malam Selasa Kliwon, itulah momentum yang sangat-sangat istimewa. Karena jika kita melakukan ritual di bulan bukan Suro saja, bulan biasa, artinya ya tetap kita melaksanakan ritual itu energi dan powernya luar biasa. Akan tetapi kalau dilaksanakan bulan Suro, ternyata efeknya berlipat ganda. Dan apabila dilaksanakan bulan Suro pada Selasa Kliwon, itu lebih luar biasa sekali istimewanya. Maka panjenengan semua yang bisa ikut serta dalam melaksanakan perintah Sinuwun Ida Bathara Mahadewa ini, kita syukuri semua ini sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa. Namun demikian, saya juga mengajak ke sedulur semua supaya kita tidak pelit untuk memikirkan kepentingan kita sendiri. Monggo kita pikirkan juga saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain yang tidak bisa ikut maraksuan, walaupun tanpa permintaan. Monggo silahkan doakan mereka, terutama yang sedang dalam keadaan yang kurang beruntung, sedang sakit,
doakan saja dalam hati tanpa sepengetahuan yang panjenengan doakan tidak masalah. Karena ini kita berdharma nggak perlu diketahui oleh siapapun. Ini hubungan kita dengan para dewata, para leluhur agung, dan mudah-mudahan semua nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk semua orang yang sedang sakit, diri kita yang sedang kurang sehat, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, semua mari kita doakan. Kita harus kaya hati supaya kita menjadi orang kaya ilmu. Orang yang kaya hati dan kaya ilmu pasti akan kaya harta. Itu otomatis, nggak usah kita minta-minta pun. Makanya ini juga sebagai sarana untuk memantaskan diri kita seperti yang dipesan oleh para leluhur. Pantaskanlah dirimu dengan berdharma sebanyak-banyaknya dan laksanakan ritual di jalan spiritual yang tepat sesuai dengan kearifan lokal atau local wisdom. Karena jika kita sudah menjadi orang yang pantas, maka kita akan menjadi orang yang kesinungan. Kesinungan itu artinya terpilih dan pinilih untuk mendapatkan anugerah agung. Mudah-mudahan itu nanti juga panjenengan akan menyaksikan dampaknya, mungkin bisa secara langsung, entah malam ini juga, entah besok pagi atau lusa atau bulan ini atau bulan depan atau tahun depan. Tapi pasti semua akan mendapatkan berkah dan bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan ada satu lagi yang perlu Romo sampaikan, sayang sekali kalau ini tidak Romo sampaikan, bahwa tadi pagi saat kita mau boarding di Bandara YIA Kulon Progo, saat kita sedang menunggu pesawat di ruang smoking area sambil minum kopi, tiba-tiba rawuh atau datang Begawan Pasopati, yang beliau adalah salah satu dewa senior dari Dewata Nawasanga. Dan kalau menurut apa yang disampaikan oleh Sunan Ida Bathara Mahadewa, Begawan Pasopati itu dewa senior tapi sekaligus sebagai menantu dari Sinuwun Ida Bathara Mahadewa. Punten dalem sewu kalau saya salah dengar, tapi seperti itu yang beliau pernah sampaikan. Nah, di sini tadi saat kami berangkat, Begawan Pasopati menyampaikan pesan supaya besok melanjutkan tangkil atau ritual di Pura Pusering Jagat dilanjut ke Pura Puncak Mangu. Jadi anak-anakku kabeh sing wis wani kelangan duit batalke mengundurkan tiket, meninggalkan hotel yang sudah di booking di Denpasar, itu semua memang perlu untuk genepi laku, jangan ada yang disesali. Semua itu menambah modal dan dharma kita. Semua tidak akan ada yang sia-sia. Pasti semua akan menjadi kelimpahan rezeki buat kita semua. Nah, besok mantapkan hati, satukan pikiran, ucapan, tindakan untuk mundi dawuh melaksanakan perintah Begawan Pasopati untuk tangkil di Pura Pusering Jagat, dan di situ nanti kita akan melukat di bejana Sangku Sudamala supaya kita mendapatkan siraman Tirta Amerta. Sangku Sudamala itu Raden Sadewa yang dilenggai oleh Bathara Guru dan mampu meruat Betari Durga. Itu dalam cerita wayang di Jawa, dan dalam spiritual di sini juga nggak beda jauh. Beliau adalah mampu menjadikan Durga Mahesa Suramardini yang bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan hitam, kekuatan jahat dengan mengaduk samudra mantana. Jadi di sana kita akan ritual, kita mohon doa supaya hidup kita makmur lahir batin, tansah pinaringan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Jinurung kasengkaken dening para leluhur ugi para dewata Nawasanga. Jadi besok kita laksanakan yang memang betul-betul berhalangan untuk ikut serta
ya tidak apa-apa, tetapi monggo supaya bisa tetap nyambung rasa, entah dari rumah mengaturkan pisungsung sesaji, itu juga sudah bagus, ditujukan kepada yang perintah, yakni Begawan Pasopati. Dan nanti kita lanjut di Pura Puncak Mangu, di mana dulu Papi Mami pernah mendapatkan suatu yang tidak kami mengerti, karena ini upacara apa itu, karena Jero Mangku di sana mendapatkan perintah dari beberapa Dewata Nawasanga untuk melaksanakan apa namanya, Mas? Pewintenan, nggih. Pewintenan. Jadi ini diikat pakai seperti alang-alang, ada bunganya itu karawiste ya. Dan itu apa artinya kalau di sini? Artinya itu dilantik. Dilantik. Ya, pelantikan. Sebagai? Mungkin sebagai apa, dianugerahkan di sana. Oh gitu, nggih. Disahkan. Nggih. Ya semoga, kalau saya berharap hanya saya dan anak-anak semua, saya, istri saya, keluarga saya, semua anak-anak saya yang lahir dari darah daging dan yang lahir dari kembang telenging ati, semuanya dikukuhkan oleh Jagadewa Bathara, oleh Sang Hyang Widi, menjadi satriyaning nagari, menjadi wanita utama yang bisa meneruskan perjuangan para leluhur untuk njejeke saka guru bangsa, sehingga nanti Nusantara akan temah jaya binangun amukti wijaya, dengan kembalinya orang-orang ke jati dirinya, atau yang sering disebut kebo mulih menyang kandange, atau kerbau yang kembali ke kandangnya. Kenapa disebut kerbau? Ya karena ibaratnya wong bodoh plonga-plongo meninggalkan ilmu-ilmu luhung demi ngalap ilmu-ilmu mancanegara sing tidak jelas. Nggih, gitu saja. Nanti kita madhep mantep untuk mengikuti tata cara di masing-masing pura. Di sini nanti kita melukat dari ujung sana, dari Sanjiwani, terus nanti sampai di sini ada Mahadewa, Mahapawitra, sampai ke yang terakhir ketujuh Pasopati. Dan nanti di situ seperti pengalaman dahulu, Mami langsung ditangani oleh Sang Hyang Pasopati atau Begawan Pasopati untuk diobati, dan seketika 80% sembuh. Jadi nanti yang sakit monggo nanti silahkan untuk melukat dari ujung sana. Itu nanti seperti wudhu ya, kalau yang muslim pasti kenal wudhu ya, ada kumur, terus cuci muka, rambut, kemudian baru masuk ke guyuran air. Nah nanti lakukan seefektif mungkin, karena kita ini ada 30 orang supaya tidak kemalaman, tidak kedinginan. Oke. Jadi masing-masing nanti semuanya melakukan hal seperti itu, dan setelah nanti di terakhir nanti akan diprosesi oleh Jero Mangku untuk dituangkan air bungkak atau air kelapa, yang sebagian diminum dan sebagian lagi akan dituangkan ke kepalang. Yaitu saja, biar lebih singkat. Ini Pak Jero Mangku sudah datang belum? Belum. Oh belum. Dewa saya wis buru-buru. Ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang ingin ditanyakan, saya akan jawab setahu Romo. Jika tidak tahu, saya akan balik bertanya ke semeton di sini yang lebih paham. Ya kira-kira begitu mawon nggih. Dan kita juga merasa senang sekali, bahagia sekali melihat perkembangan pembangunan di sini yang pesat sekali. Kalau dibandingkan dulu awal-awal kita ke sini, ya tidak seperti ini, sudah gelap, terus banyak bebatuan, pasir, jalan kakinya sulit di sini. Dan ini bangunan ini masih banyak lumut, tembok biasa gitu, sekarang sudah dari batuan alam seperti ini. Jadi ini efek kalau kita menyambangi tempat-tempat yang akhirnya berguna untuk banyak orang, bisa membuktikan manfaatnya, akhirnya makin ramai dan ini makin bermanfaat untuk membantu banyak orang. Ya gitu aja. Pun monggo, nanti tinggal menunggu Jero Mangku terus diproses. Nanti kita tangkil dulu di sini, baru mandi. Setelah itu kita naik ke Pura Tombowaras, kita tangkil lagi. Ini ada yang lupa ya, pesan dari Begawan Pasopati kita sampaikan sekalian. Besok
terutama besok, itu beda agenda dengan hari ini. Kalau hari ini adalah agenda yang diperintahkan oleh Sinuwun Ida Bathara Mahadewa, yaitu Dewa Nawasanga yang menjaga penjuru arah barat di Pura Batu Kau. Sedangkan Begawan Pasopati biasa turun juga di Pura Andakase, Pura Puncak Mangu, ya Pura Pusering Jagat, tetapi beliau stananya yang utama adalah di Mahameru, puncak Gunung Semeru. Oleh sebab itu kan kalau warga Bali ada upacara setahun sekali yang mengambil air di Ranu Gumbolo, dibawa ke Pura Agung Mandaragiri di Lumajang. Itu namanya apa ya? Ya, yang di Ranu Gumbolo diambil ke Pura Mandaragiri di Lumajang itu setahun sekali, apa ya itu namanya? Bukan melasti deh, apa ya? Apa namanya? Petoyan itu, petoyan. Ya, petoyan itu yang ngambil itu. Biasanya ada odalan itu kan? Ya, odalan. Ya, betul odalan. Jadi ini lagi 2 hari Rebo petoyan di sini. Iya. Oh ya? Iya. Oh, jadi ini kita potong babi. Oh, di sini sudah barusan, berarti kita ngalah berkah ya, barusan diadakan petoyan ya. Ya kita kalau nggak diperintah oleh beliau, ya kita nggak tahu. Ya itu dari pesan Begawan Pasopati itu, ini kekuatan besok itu adalah agenda khusus yang memang untuk melaksanakan dawuh Begawan Pasopati. Jadi beda ya, hari ini dawuh dari Sinuwun Ida Bathara Mahadewa, yang besok itu Begawan Pasopati, maka agendanya beda. Oleh sebab itu tadi kita untuk diperintah melaksanakan di Pura Pusering Jagat bukan malam ini tetapi besok. Jadi berbeda hari, dan itu nanti kekuatannya dahsyat sekali. Beliau akan memberikan restu kepada kita semua yang kekuatannya bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi mohonlah segala sesuatu yang positif, yang baik, dan singkirkan jauh-jauh pikiran yang jelek. Sekalipun panjenengan membenci orang, sebaiknya gunakan saja untuk yang positif, supaya berkah nanti kepada panjenengan semua, kita semua itu menjadi benar-benar agung, dan kita benar-benar jadi orang yang kesinungan di fase suro kesinungan ini. Tuhan kita aja, jadi besok gunakan betul untuk memohon anugerah. Mas Dewi anugerah, harus dapat anugerah yang lebih. Om Swastiastu, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka, Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi, jaya-jaya wijayanti. Kegrimisan. Nggih, nanti yang nglengsor apa-apa. Jadi nanti di sini kita tangkelnya hadap sana. Kalau kita ke sana nggak muat, bisa di bawah ya. Om Swastiastu. Ini Ninyoman Werni. Yang saudaranya. Ya, akhirnya. Ya. Sama kecil. Ini kita sebdone dadi bocah sing rezekeni. Sing rezekeni istimewa ya. Ora dadi lanang. Iki nanti nek keluar rezekine akeh, Mas. Di anu ya. Direngkuh tenan. Wis tak ngestoni. Iki dadi 4 bulan. 4 mau 5. Ah iya wis bener. Ini siapa? Anaknya nomor 2. Oh, nomor 2. Nggih, nggih. Aku mau bilang makasih ya, Pi, udah bancain Winda. Ya. Udah bancain Winda, udah doain Winda sama ini. Makasih ya, Kamu Pi. udah mulai berubah banyak. Sekarang harus bersyukur ya. Makin banyak bersyukur, rezeki kamu makin besar. Ya. Ini rezeki kamu paling besar sekarang ini. Iya. Hati-hati.
ya. Yuk, nanti kita bantu suwun ke. Mana Mbak? Ini Mbak Ani, lulusan Mbak, men ketularan Mbak. Lu nular aku Mbak ya. Diusap Mbak, perutnya Mbak. Perutnya diusap tularan. Ini juga nih punya anak lagi kamu, jangan satu. Usap-usap pelukan usap-usap. Perutnya diusap-usap. Kalau Mas Pandu jangan, itu isinya nasi. Mesti Mas Pandu loh sih. Yuk, kita di situ. Ini yang surprise sekali ya. Ini apa aji murah. Ya. Aduh, kapan nanti ke Jogja lagi ya? Mudah-mudahan. Iya. Ini siapa? Ya. Anak saya. Ini dia. Iya, ini yang masuk sumur waktu itu. Ini hebat. Kamu masuk sumur itu karena mau jadi orang yang hebat. Harus digembleng masuk kawah terus. Kan hilang berapa lama? Hilang ini. Ya, tapi nggak hilang sebenarnya. Nah, ya, ini dulu kita pertama di sini semuanya apa batu-batu berserakan dan ini masih seperti hutan, nggak ada bangunan-bangunan. Nah, begitu kita ke sini makin rame yang pada berobat, makin makmur kelihatan dan seperti kita saksikan itu lantainya juga sudah dipasang konblok ya. Aduh, aku kesini sama Gus Made sama juga malam-malam sampai terseok-seok. Kir, udah lama aku ya. Udah? Ya, OTW jalan. Oh ya. Masih jualan pulsa. Oh iya. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, ilmu bejo atau ilmu keberuntungan merupakan ilmu yang paling kuat. Saking kuatnya, siapapun yang dapat meraih ilmu bejo, maka ia tidak akan bisa dikalahkan oleh politik uang dan kekuasaan. Bahkan orang paling pandai sekalipun tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Ada banyak cara untuk meraih ilmu bejo. Di antaranya yang utama adalah 1. Melakukan dharma sebanyak-banyaknya kepada seluruh makhluk hidup yang berada di wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, dapat melalui upacara atau ritual seperti prosesi tumpeng kabegjan atau tumpeng keberuntungan. Ketentraman, kebahagiaan, dan kemakmuran adalah gambaran individu yang mendapatkan anugerah ngelmu bejo atau keberuntungan. Semua itu dapat diraih dengan cara menata jalan spiritual kita sendiri. Salah satunya adalah menjalani hidup dengan cara topongeli atau mengalir mengikuti aliran air, selaras dan harmonis dengan hukum alam. Perasaan yang didapat adalah rasa semeleh, lilo, dan legowo. Topongeli adalah menghanyutkan diri mengikuti kecepatan arus air sungai yang mengalir menuju muara keberuntungan dan masuk ke dalam samudra anugerah agung. Sebuah perjalanan spiritual yang menggambarkan individu yang selaras dan harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Asalkan kita berada di dalam rel yang semestinya atau berada di jalur spiritual yang tepat, yang benar yakni tepat sasaran, dan pas yakni proporsional, pasti segala sesuatu akan menjadi mudah. Kesulitan akan menjadi kemudahan, penderitaan akan menjadi kebahagiaan, celaka akan menjadi keberuntungan, kehinaan akan berubah menjadi kemuliaan. Namun bukan berarti kita kemudian tidak akan melewati masalah lagi dalam kehidupan ini. Sebaliknya, justru tantangannya semakin besar, semakin berat, bahkan seringkali harus bertaruh dengan nyawa. Tetapi semua hambatan, rintangan, ancaman, gangguan tersebut justru akan menjadi tantangan. Tak ubahnya bahan bakar yang membuat tenaga kita semakin besar.
Dalam kalimat bahasa Jawa dikatakan sak tiba-tibane tansah nemu bejo, tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Artinya, sekalipun kita dalam situasi kondisi terburuk, tetap saja akan berakhir dengan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan sesuatu di luar dugaan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Itulah esensi dari kemuliaan hidup yang sesungguhnya.